Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan ketika terjadi peningkatan tekanan darah yang dapat berlanjut pada gangguan sistem organ, seperti stroke untuk otak, penyakit jantung koroner, gangguan pembuluh darah jantung, dan gangguan otot jantung. Hipertensi seringkali disebut sebagai pembunuh gelap atau silent killer karena termasuk penyakit yang mematikan. Tanda disertai gejala-gejalanya lebih dahulu sebagai peringatan bagi korbannya. Selanjutnya, tanda dan gejala hipertensi. Tanda-tanda dan gejala tekanan darah tinggi lainnya yang mungkin muncul apabila kondisi Anda sudah cukup parah, meliputi muncul penyebab hipertensi. Hipertensi berdasarkan penyebab terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada hipertensi primer atau hipertensi esensial. Dan yang kedua, ada hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Nah, yang pertama, hipertensi primer atau hipertensi esensial, yaitu hipertensi yang menyebabkan tidak diketahui idiopatik, walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak atau beraktivitas. Dan pola makan terjadi pada sekitar 90% pada penderita hipertensi. Nah, yang kedua, hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Hipertensi ini yang diketahui penyebabnya pada sekitar 5-10% penderita hipertensi. Penyebabnya adalah penyakit ginjal pada sekitar 1-2%. Penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Nah, mengapa hipertensi itu berbahaya? Karena hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung koroner dan stroke, gagal jantung, gagal ginjal, penyakit vaskular perifer, dan kerusakan pembuluh darah retina yang mengakibatkan gangguan penglihatan. Pencegahan hipertensi dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pemberian edukasi tentang hipertensi. Munculnya masalah kesehatan seperti hipertensi tidak hanya disebabkan oleh kelalaian individu, namun dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya informasi tentang suatu penyakit. Rendahnya pengetahuan tenaga medis, pasien, dan masyarakat tentang hipertensi merupakan penyebab utama tidak terkontrolnya tekanan darah, terutama pada pasien hipertensi di Asia. Penderita hipertensi dewasa tidak menyadari sebagai penderita hipertensi, sehingga mereka cenderung menjadi hipertensi berat karena tidak menghindari dan tidak mengetahui faktor resiko. Masih kurangnya informasi tentang perbaikan pola makan bagi penderita hipertensi juga membuat pengetahuan masyarakat tentang perbaikan pola makan masih rendah. Pemberian informasi kesehatan diharapkan mampu mencegah dan mengurangi angka kejadian suatu penyakit dan sebagai sarana promosi kesehatan. Pemberian edukasi mengenai hipertensi terbukti efektif dalam pencegahan hipertensi. Dan yang kedua yaitu modifikasi gaya hidup. Gaya hidup merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab terjadinya hipertensi. Misalnya aktivitas fisik, pola makan, dan stres. Resiko seseorang untuk mendapatkan hipertensi dapat dikurangi dengan cara memeriksa tekanan darah secara teratur, menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam, jangan merokok, berolahraga secara teratur, mengurangi stres, jangan terburu-buru, dan menghindari makanan berlemak. Menjalankan pola hidup sehat setidaknya selama 4-6 bulan. Terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan secara umum dapat menurunkan resiko permasalahan kardiovaskuler. Ini adalah pencegahan primer, yaitu tidur yang cukup sekitar 6-8 jam per hari. Kemudian mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, memperbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol, konsumsi minyak ikan, suplai kalsium,
Meskipun hanya menurunkan sedikit tekanan darah, namun kalsium cukup membantu. Selanjutnya untuk pencegahan sekunder, yaitu pola makan yang sehat, mengurangi garam dan natrium, diet fisik aktif, dan juga mengurangi alkohol serta berhenti merokok. Kemudian yang terakhir ada pencegahan tersier, yaitu pengontrolan darah secara rutin, olahraga dengan teratur yang disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.